Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Juwitasari, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 7E, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan evaluasi proyek dengan dosen pengampu Bapak Agus Karjuni, MPDI. Langsung saja, pengertian yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian manajemen. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ada kebutuhan jenis proyek. Yang pertama, proyek konstruksi. Yang kedua, karakteristik proyek konstruksi. Yang ketiga, sasaran proyek dan tiga kendala atau triple constraint. Kemudian ada proyek manufaktur. Teknik manufacturing merupakan perancangan proses produksi sebagai produk teknik produksi atau manufaktur mempelajari semua hal yang berhubungan dengan proses produksi. Kemudian selanjutnya ada interaksi desain produk produksi. Yang pertama, menentukan struktur produk yang harus dibuat. Yang kedua, menafsir kemampuan proses produksi dari masing-masing komponen. Yang ketiga, mencatat semua proses masing-masing komponen. Yang keempat, mengevaluasi biaya yang ditimbulkan oleh masing-masing alternatif produksi. Yang kelima, menentukan urutan tiap-tiap operasi yang harus dilakukan. Yang keenam, mendokumentasikan proses tersebut. Kemudian selanjutnya ada scope proyek. Project scope management adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakupi semua kebutuhan yang telah didefinisikan. Dan tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan. Terdapat 5 proses yang harus dikembangkan dalam project scope management, antara lain scope planning, scope definition, create WBS, scope verification, dan scope control. Klasifikasi hubungan antar proyek. Dipilihnya suatu proyek menyebabkan diikutsertakannya proyek yang lain. Dengan kata lain, manajemen dipaksa untuk melakukan investasi lebih dari satu proyek. Dalam situasi demikian, pada dasarnya, semua kriteria investasi yang tersedia, NPV, IRR, PI, payback, accounting rate of return, dapat digunakan. Setelah data-data tentang aliran kas keluar dan masuk dari dua proyek atau lebih digabung. Kemudian ada klasifikasi tujuan proyek. Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran, dan sumber daya, serta memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Kemudian ada kesimpulan. Menurut kebutuhan investasi, proyek dibagi menjadi 3 jenis, yaitu proyek yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan bangunan fisik yang memproduksi barang dan jasa, proyek yang dibangun dengan tujuan menghasilkan keluaran berupa faktor-faktor produksi non-fisik, proyek yang dibangun untuk menciptakan penemuan-penemuan baru. Scope meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Dalam hubungan antar proyek yang saling meniadakan, proyek adalah serangkaian rencana aktivitas sehubungan untuk meraih tujuan bisnis.
Tujuan dari suatu proyek ada untuk memperoleh manfaat atau benefit di masa yang akan datang, di mana benefit tersebut berupa tingkat konsumsi yang lebih besar, perbaikan dalam tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perubahan atau perbaikan dalam suatu sistem atau struktur. Baik, demikian pemaparan materi mengenai evaluasi proyek dari saya. Mudah-mudahan materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.